Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang teks fiksi dan non-fiksi. Apa yang dimaksud dengan fiksi dan non-fiksi atau teks fiksi dan non-fiksi? Kadang juga anak-anak disebut cerita fiksi dan non-fiksi atau karangan fiksi dan non-fiksi. Sebenarnya sama saja ya, cuma beda istilah. Jadi kadang ada memang cerita itu bentuknya fiksi. Ada yang cerita non-fiksi. Ada pula karangan yang fiksi, ada juga karangan yang non-fiksi. Ada teks fiksi dan ada pula teks non-fiksi. Jadi istilah-istilah yang barusan Pak Sairi sampaikan tadi itu sama. Maksudnya sama-sama fiksi dan non-fiksi. Bingung kan ya? Jadi supaya tidak bingung, mari kita cermati pengertiannya. Fiksi adalah suatu karya sastra. Adapun karya sastra terbagi menjadi dua, yakni karya sastra fiksi dan non-fiksi. Jadi yang sebelumnya saya sampaikan ada teks fiksi dan non-fiksi, ada cerita fiksi dan non-fiksi, ada karangan fiksi dan non-fiksi, itu sama. Apa persamaannya? Sama-sama karya sastra. Nah, karya sastra fiksi yakni merupakan cerita hayalan atau cerita rekaan. Hal ini menjadikan karya fiksi menjadi karya naratif yang berisikan bukanlah kebenaran sejarah atau cerita sebenarnya. Oleh karena itu, pengertian secara umum, fiksi disebut sebuah prosa naratif yang bersifat karangan non-ilmiah dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan. Sehingga fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata, melainkan imajinasi dari seseorang saja. Selain itu, fiksi diartikan sebagai cerita atau latar yang bersumber dari imajinasi atau hasil hayalan. Fiksi secara ketat memiliki dasar sejarah atau kenyataan. Fiksi dapat diapresiasikan dalam beragam format, yaitu meliputi tulisan atau karangan, kemudian bisa di dalam bentuk acara televisi atau pertunjukan langsung, bisa berbentuk film, animasi, atau permainan-permainan video dan lainnya. Fiksi memang hayalan, akan tetapi di dalam cerita fiksi itu dapat bisa kita ambil pesan-pesan moralnya atau hal-hal yang baik. Jadi intinya adalah karangan fiksi tidak sepenuhnya salah atau bohongan. Karena lawan dari kata fiksi adalah fiktif. Artinya kebohongan kalau fiktif. Tapi kalau fiksi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu fiction. Artinya hayalan yang bisa saja itu benar terjadi dalam kehidupan nyata dan bisa pula tidak. Karena dalam cerita-cerita fiksi biasanya ada hal atau pesan yang disematkan yang ingin disampaikan oleh si pembuat cerita tersebut, baik itu berupa tulisan atau bentuk film. Jadi begitu ya anak-anak. Berikutnya, karya sastra yang berikutnya yaitu karya sastra non-fiksi. Apa itu karya sastra non-fiksi? Teks non-fiksi, karangan non-fiksi,
atau cerita non-fiksi. Non-fiksi adalah suatu karangan yang isinya bukanlah imajinasi, akan tetapi merupakan suatu karya seni yang bersifat faktual, nyata, atau mengandung kebenaran di dalamnya. Contohnya apa? Seperti contohnya karya sastra yang dibuat dari hasil mengkaji keilmuan dan pengalaman, atau berita-berita yang memang benar-benar nyata terjadi. Itu namanya non-fiksi. Jadi begitu. Bisa dipahami seperti ya anak-anak ya. Jadi yang sebelumnya, yang saat ini Pak Seri sampaikan ini namanya non-fiksi. Jadi bukan karang-karangan. Pembahasan yang sedang saya bahas ini bukan karangan-karangan Pak Seri saja ini. Memang asli benar seperti itu. Jadi memang karya sastra itu memang ada dua, yaitu ada fiksi dan non-fiksi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiksi itu adalah yang pertama cerita rekaan, yang kedua rekaan, hayalan, imajinasi dan tidak berdasarkan kenyataan, yang ketiga pernyataan yang hanya muncul dari hayalan atau pikiran seseorang. Itu fiksi menurut KBBI. Berikutnya kita bahas tentang ciri-ciri fiksi. Yang pertama, ciri-ciri fiksi adalah dalam cerita fiksi bersifat imajinasi dari pengarang. Kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang tidak mutlak. Jadi tidak benar-benar disebutkan benar gitu kalau itu sebuah kejadian nyata mutlak, tidak. Itu fiksi dirinya. Yang ketiga, biasanya fiksi menggunakan bahasa yang bukan sebenarnya atau konotatif. Dia ingin mengisahkan tentang sesuatu tapi dia menggunakan penokohan, bahasa dan lain sebagainya. Nanti akan ada contoh-contohnya. Berikutnya yang keempat, karya fiksi tujuannya menyasar pada emosi dan mengesampingkan logika. Seperti itu. Yang kelima, fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Itu fiksi. Jadi ya itu bahasa-bahasa dalam karya-karya fiksi itu memang ya tidak baku, jadi kadang menggunakan bahasa daerah dan lain-lain. Contohnya seperti bahasa-bahasa yang terdapat dalam novel gitu, atau dalam cerpen yang bertunya fiksi. Yang keenam, dalam karya fiksi memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Itu tadi adalah ciri-ciri fiksi. Adapun non-fiksi tidak memiliki ciri-ciri khusus ya, seperti halnya fiksi tadi. Karena memang non-fiksi, baik itu bentuknya cerita, teks atau karangan, itu bersifat informatif atau memberikan informasi. Nah, jadi pengarang atau penulis itu bertanggung jawab atas kebenaran dari tulisan atau teks karangan tersebut. Jadi memang fiksi itu, non-fiksi itu tidak dikarang-karang, memang benar kenyataannya seperti itu. Selanjutnya contoh-contoh teks atau karangan fiksi. Contohnya seperti cerpen, novel, puisi, drama, dongeng gitu ya, mitos, fable, hikayat, komik dan sebagainya. Itu adalah karangan fiksi itu semuanya, yang di dalamnya ya tentu terdiri dari teks-teks fiksi. Nah, adapun contoh dari non fiksi ya seperti laporan ilmiah ya kan, seperti skripsi. Orang biasanya kalau anak-anak yang habis kuliah S1 mau lulus biasanya menulis skripsi namanya. Kemudian apalagi contohnya lagi non fiksi, buku pelajaran, buku ensiklopedia,
biografi, pidato, dan sebagainya. Itu adalah contoh teks atau karangan non-fiksi. Oke, semuanya sampai di sini bisa dipahami ya tentang karangan atau teks atau bahkan cerita fiksi dan non-fiksi. Gampang sekali untuk memahami ini. Baiklah, selanjutnya Pak Seri akan membacakan cerita fiksi atau karya sastra fiksi. Judulnya adalah Matikan Lampu. Terik matahari membuat Bowo membasuh keringatnya yang kian membasahi wajah dan tubuhnya. Siang itu Bowo baru saja diusir dari kamar kosnya karena menunggak. Mau bagaimana lagi? Bowo hanya seorang buruh bangunan yang kadang kerja dan kadang tidak. Sangat sulit untuk Bowo mencari kamar yang disewakan dengan harga murah. Jika harus ukuran sempit pun Bowo bersedia. Hingga suatu ketika Bowo melihat plang di depan sebuah rumah bertuliskan ada kamar kosong harga murah. Saat memasuki halaman rumah itu, tidak tahu kenapa perasaan Bowo tidak enak. Rasanya sunyi, sepi dan dingin. Ada perlu apa? Suara berat itu membuat Bowo seketika terkejut dan jantungnya hampir copot. Seorang wanita parubaya mendekatinya. Saya mencari kamar kos, Bu, ucap Bowo. Oh, masuklah. Di sini ada satu kamar kosong. Kamu tidak perlu membayar hanya saja, tetapi listrik sistem pulsa, jadi kamu harus bayar sendiri. Tentu Bowo terkejut mendengarnya. Siapa yang akan memberikan penawaran seperti ini? Tapi kamu dengar, lampu kamar jangan pernah dimatikan, walaupun itu pagi ataupun siang, kata si pemilik kosan tersebut. Bowo mengiyakan saja, padahal dirinya tidak akan menuruti hal tersebut. Dia harus mengirit. Kenapa? Ya karena bayar sendiri listriknya. Letak kamar ini terpisah dari rumah tadi. Letaknya di belakang rumah, cukup lusuh dan tidak terawat. Tidak tahu kenapa Bowo seperti merasakan banyak sorotan mata yang memandangnya saat Bowo memasuki kamar. Karena hari sudah malam, akhirnya Bowo memilih tidak mematikan lampunya dan mulai bersiap tidur. Tidak tahu kenapa mata Bowo sulit sekali terpejam dan rasanya kamar ini sangatlah dingin. Pagi harinya, walaupun sempat ragu, akhirnya Bowo memilih mematikan lampu dan berangkat kerja. Sore hari saat Bowo pulang dan hendak mandi, Bowo melihat lampu kamarnya menyala. Pasti bukos, nggak tahu orang ngirit apa, ucap Bowo sembari mematikan lampu dan berjalan masuk ke kamar mandi. Saat Bowo mandi, tidak tahu dari mana Bowo mendengar suara orang ramai. Seperti di dalam pintu kamar mandinya sangat dekat dan semakin membesar suaranya itu. Dengan cepat Bowo meraih handuk dan keluar. Namun hal yang ditemukan tidak ada. Yang dicari Bowo itu tidak ada. Suara-suara yang tadi itu hilang. Kamar itu kosong tanpa ada satupun orang, serta suara ramai itu tadi telah menghilang juga. Bowo merinding seketika dan langsung menyalakan lampu. Namun nihil, lampu tidak menyala. Lampu tetap mati. Hingga malam lampu masih tidak mau menyala dan Bowo memilih tidak terlalu memikirkannya dan memilih tidur. Saat baru menutup matanya, suara berisik orang terdengar kembali. Dan Bowo yakin dirinya tidak salah dengar. Suara ramai itu ada di sini bersamanya di kamar ini. Benar saja Bowo membuka mata. Seketika ruangan terang, namun bukan dari cahaya lampu, tetapi cahaya rembulan yang tidak tahu dari mana. Begitu juga dengan begitu ramainya makhluk-makhluk tak kasat mata, mulai dari yang berbadan besar
dan berbadan hitam dan sangat besar dengan mata merah dan tubuh berbulu. Hingga wanita berpakaian putih dengan rambut panjang dan wajahnya sangat pucat dan penuh darah. Menatap Bowo lekat-lekat dan seketika jeritan Bowo tidak terelakkan. Bowo berteriak sekencang-kencangnya. Perlahan makhluk itu mendekati Bowo sembari salah satunya mengucapkan kalimat yang sama dengan ibu kosnya. "Jangan matikan lampu," ucap mereka. Bowo jatuh pingsan dan saat bangun terkejutlah Bowo mendapati dirinya yang sudah terbaring di sebuah pemakaman. Baiklah anak-anak, itulah cerita contoh dari cerita fiksi. Jadi ceritanya tidak beneran, itu hanya bohongan. Baiklah semuanya, cukup sekian dari Pak Sairi. Apabila ada yang perlu kalian tanyakan terkait materi pelajaran fiksi, teks fiksi dan non fiksi, silahkan kalian langsung bertanya kepada guru kalian masing-masing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.